Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Mas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik, apa kabar? Di video kali ini Kak Ulfa akan melanjutkan materi kita di kelas 10 SMA, yaitu tentang gaya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gaya normal. Wow, ada gaya normal ya? Ada dong. Tapi sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Mas Rumus Fisika dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya untuk partisipasi kalian. Semoga menjadi amal jariah ya dik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gaya normal. Wow, ternyata ada gaya normal gitu ya kan. Gaya normal itu adalah apa gitu ya kan. Gaya normal ini perhatikan ke depan. Jadi kakak tuliskan gaya normal itu simbolnya tetap N. Simbolnya adalah N, normal gitu. Jadi gaya normal ini definisinya apa kak? Misalkan seperti ini kan dek. Di fisika kan misal di sini ada suatu bidang. Jadi bidang ini di atas bidang ada suatu balok. Nah ini. Jadi kan otomatis balok itu karena dia punya massa, dari pusat massa menuju bawah itu punya gaya berat. Itu selalu kakak kasih tahu itu kan di video-video sebelumnya. Nah ini ada gaya berat sebesar W, di mana W itu adalah M kali dengan G. Dari gaya berat itu apa kak? Definisi gaya berat adalah gaya normal maksud kakak ya. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ini bidang sentuhnya ya. Bidang sentuh siapa kak? Bidang sentuh si balok. Ini balok kan nyentuh ini permukaan. Jadi gaya normalnya yang mana kak? Tegak lurus terhadap dia. Berarti tegak lurus ke arah mana? Ke atas lah itu kak. Berarti iya inilah dia dek. Inilah yang dikatakan dengan tegak lurus. Sudut berapa itu? Sudut 90. Nah, itulah dia gaya normal gitu. Jadi definisi dari gaya normal itu adalah gaya ya. Gaya yang bagaimana? Gaya yang tegak lurus. Ingat, tegak lurus ini berarti membentuk sudut siku-siku. Kayak gini. Ini L ya. L gitu. Gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nah, dengan apa? Dengan bidang sentuh. Nah, itulah definisi dari gaya normal. Nah, yang simbolnya adalah N gitu. Nah, gaya normal ini terjadi di beberapa tempat. Ada nanti dia di bidang datar, ada di bidang datar tapi dia vertikal, ada juga bidang miring, ada juga yang melengket vertikal. Bagaimana itu kak? Oke baik. Jadi kakak bikin di sini gaya normal di bidang. Pertama kakak tulis di sini gaya normal. Gaya normal pada bidang datar. Pada bidang datar. Berarti kalau bidang datar ya biasa aja yang ini. Itu ya kan. Kalau bidang datar ini bagaimana ini kak? Oke, kita ambil gambarnya di sini aja ya. Ini gambar A-nya kakak buat bidang datar. Berarti kan dek, ini kan dalam keadaan diam. Berarti yang bekerja di sini adalah sumbu Y. Maka bagaimana? Sigma F. Sigma X di sumbu Y. Sigma F di sumbu Y ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Berarti kakak bikin di sini bahwa sigma F di sumbu Y sama dengan normal dikurang dengan W sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, di kasus ini normalnya sama dengan rumus gaya berat. Nah, kayak gitu. Bagaimana lagi kak kasusnya? Yang kedua, kasusnya seperti ini. Sama halnya dengan gaya berat ini pelajaran yang kemarin. Nah ini satu bidang. Bidang ini bidang apa namanya? Ini adalah bidang datar tapi vertikal. Bidang datar vertikal. Berarti ini sumbunya sumbu apa? Sumbu Y. Nah jadi bagaimana kasusnya kak? Kasusnya kayak gini. Di sinilah misalkan suatu balok itu, ya kan? Berarti kemana gaya beratnya? Seperti yang sudah kita pelajari, gaya beratnya selalu menuju pusat. Nah, gaya normalnya kemana? Gaya normalnya itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Mana bidang sentuhnya? Di sini. Nah, buat jadi menjadi tegak lurus, berarti ke kanan, Kak. Iya, betul sekali. Berarti ini, sap. Nah, inilah dia tegak lurus. Berarti inilah dia gaya normalnya. Gini kita nengoknya ya. Oh, ke sana ya, Kak? Iya. Itu dia gaya normalnya. Ya.
Bisa kira-kira? Oke. Yang C-nya kakak buat kalau misalkan dia itu apa namanya ini ya, melengket di atap. Nah gini dia. Ya, lengket ya. Jadi ini kak, bagaimana ini gaya normalnya kak? Tegak lurus bidang sentuh. Ini bidang sentuh. Ke bawah ada apa? Ada gaya berat. Sebesar apa? Sebesar W. Berarti di sini bidang sentuh harus tegak lurus. Ini bidang sentuhnya kak. Tegak lurusnya berarti ke bawah kak, sama kak? Iya sama. Berarti gaya normalnya juga ke arah bawah. Di sini normalnya. Nah, berarti bagaimana itu kak nanti persamaannya? Ini namanya bidang apa tadi dek? Ini namanya adalah bidang apa ya? Bidang yang ke arah bawah. Entah tahulah kakak itu bahasanya apa ya. Nanti kan aja di buku. Ke arah bawah. Ah ini. Atau seolah-olah menggantung ya. Ini seolah-olah menggantung. Jadi kalau dia menggantung bagaimana itu kak? Berarti kan dek, di sini ada W. Ini dalam keadaan diam. Berarti sigma F disumbu Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Tapi ingat di sini sama-sama negatif, sama-sama positif ke bawah. Berarti sigma F disumbu Y sama dengan N ditambah dengan W. N ditambah dengan W. Berarti nanti ini adalah N minus W. Arahnya saja yang berbeda. Seperti itu. Bisa ya? Nah, lalu kita masuk ke bagian yang D. Ini bidangnya adalah bidang miring. Nah, ini bidangnya bidang miring. Di sini agak sedikit kita ambil pola pikirnya. Kalau dia bidang-bidang miring, dek. Jadi kayak gini, sama halnya dengan si gaya berat kemarin. Ini bidang miring. Hisap ke atas, ya kan? Berarti di sini ada benda, si balok itu ya kan kak? Ya betul sekali. Berarti ke bawah ada gaya apa? Ke bawah otomatis ada gaya berat sebesar W. Kan seperti itu. Nah bidang sentuhnya yang mana? Bidang sentuhnya itu yang ini dekku, yang warna biru ini. Ini ya bidang sentuhnya. Kalau yang ini sumbu X dan sumbu Y terhadap permukaan bumi. Tapi kan bidang sentuhnya sekarang yang ini. Berarti kemana gaya normalnya kak? Ini bidang sentuh, ini bidang sentuh. Dia harus bagaimana? Harus tegak lurus, berarti ke atas. Sap. Inilah dia yang dikatakan gaya normal. Kalau ke bawah ini gaya apa kak? Nah ini ke bawah, ini ada sudut theta. Nah berarti di sini ada satu lagi garisnya. Kalau dia diapit sudut berarti ini adalah W sin T. Salah. Kalau dia diapit sudut berarti yang bekerja adalah cos theta. Yang tidak diapit sudut berarti itu adalah W sin theta. Ini. Jadi bagaimana kak gaya normalnya? Lihat ya. Berarti sigma F disumbu Y itu sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti bagaimana? Sigma F disumbu Y sama dengan N dikurang dengan W cos theta. Ini W cos theta. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan ini bisa pindah tempat jadi positif. Maka normal pada bidang miring itu rumusnya adalah W dikali dengan cos theta. Seperti ini. Normal pada bidang miring adalah W cos theta. Baik, di sini kakak mau tekankan untuk trigonometri harus diingat kembali di trigono ya. Ini harus dihafal lagi adekku. Di trigonometri ingat kembali pelajarannya bahwa cos itu adalah depan samiko, samping per miring. Kita ambil dari sin ya. Sin itu rumusnya adalah demi. Demi ini apa kak? Depan per miring. Oke, ini adalah depan per miring. Ini wajib diketahui. Dah. Kemudian untuk cos itu adalah sami. Sami itu apa kak? Samiko demisi, kan gitu kalau ngapalnya. Kalau sa itu adalah samping, ya. Sa itu adalah samping. Terus mi itu adalah miring. Ini. Terus satu lagi ada nilai dari tangen. Tangen itu rumusnya adalah desa. Desa itu apa? Depan per samping. Depan per samping siapanya kak? Kan gitu ya, bingung ya. Depan per sampingnya gini deh. Di sini kan ada suatu sudut, misal nih, ini segitiga ya, ini segitiga. Udah?
Di sini kakak ibaratkan ada teta. Nah, ini adalah teta. Yang dikatakan depannya yang mana? Depan si sudut. Berarti ini tetanya. Depannya ini kan? Inilah yang disebut sebagai depan. Nah, terus ini kan miring. Inilah yang disebut sebagai miring. Terus ini kan dekat dia. Inilah yang disebut sebagai samping. Gitu. Misalnya ini adalah dalil Pitagoras sudut istimewa. Kalau misalkan kakak bikin di sini 3, di sini kakak bikin 4, di sini kakak bikin 5. Pitagoras kan? Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16, berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Iya kan? Nah, jadi bagaimana Kak? Kalau misalkan kita ambil sin dari kasus ini, yang mana? Sin itu depan per miring, depannya 4, miringnya 5, berarti kakak bikin di sini 4/5. Gitu. Saminya gimana Kak? Samping per miring, sampingnya 3, miringnya 5, berarti kakak bikin di sini 3/5. Terus desa Kak bagaimana? Depannya 4, sampingnya 3, berarti ini adalah 4/3. Nah, seperti itu. Gampang bukan? Gampang sekali kan Dek? Nah itu. Mudah-mudahan yang tidak mengerti sebelumnya setelah melihat video ini mengerti. Ajak teman kalian untuk belajar bersama kakak di channel Mas Rumus Fisika. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta buktikan kalau kalian melihat ini dari video awal sampai akhir dengan tidak skip sama sekali. Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.